Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika ilaihi abadan abada ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah setiap hari kita bisa menyimak tausiah dari Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan tausiah ini besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Di bagian pertama masalah azan, yaitu kemarin sudah dijelaskan tentang asal mula adanya adan. Bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah azan. Yang pertama, hukum adzan adalah sunnah ketika setelah memasuki sholat wajib yang 5 waktu. Jangan sampai misalkan kita ketika mendengar adzan sampai-sampai rumah kita dekat masjid tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berangkat ke masjid. Maka ada salah satu keterangan dalam kitab Durratun Nasihin, sabda Rasulullah SAW, janganlah engkau memberikan salam kepada Yahudi umatku. Siapa itu Yahudi umat Rasul? Yaitu ketika seseorang mendengar azan tapi tidak mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan ingatlah bahwa ketika sering kita meninggalkan sholat berjamaah, bumi yang kita bijak ini melaknat, mengutuk kepada orang yang selalu meninggalkan sholat. Ini suka sholat tapi tidak suka berjamaah, itu sama juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang pertama tadi sunnah adzan ketika memberitahu bahwa waktu sholat 5 waktu telah tiba. Yang kedua, disunahkan adzan wa indal masru. Masru itu apa? Ketika seseorang itu kesurupan karena memang dirasuki oleh makhluk-makhluk halus, itu sunnah adzan. Ya, maka apabila kita misalkan tengah malam, kan makhluk halus itu semacam jin, suka nakal-nakal. Sekali sentuh kepada manusia, manusia itu kadang-kadang masya Allah kesurupan. Ini ada salah satu obat tradisional yang diajarkan oleh agama, yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Ketika kita misalkan melihat, menyaksikan orang yang kesurupan, cobalah diadani telinga kanannya. Berapa kali? 7 kali. Kalau 1 kali azan, si jin tersebut belum pergi juga merasuki badannya, azan yang kedua kali, kedua, ketiga, keempat, sampai 7 kali. Ternyata ini si jin hebat juga. Sudah berulang kali kita berazan, ternyata tidak pergi-pergi. Maka dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah 7 kali. Insya Allah keberkahan azan 7 kali, keberkahan surat Fatihah 7 kali dibacakan ke telinga orang yang kesurupan, insya Allah. Wa idza adzana fi udhunihi yazulu anhu wa yadhhabul jin, akan pergi si jin tersebut dari badannya ketika mendengar suara adzan, ketika mendengarkan surat Fatihah selama 7 kali. Lalu setelah dibacakan surat Fatihah 7 kali, ternyata masih nakal juga itu si jin. Ada lagi yang ketiga, baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, sampai terakhir 7 kali. Setelah dibacakan surat Qul a'udzu birabbil falaq masih ada juga merasuki kepada orang kesurupan, maka bacalah surat An-Nas 7 kali juga. Insya Allah
keberkahan dari itu mudah-mudahan aja ketika kita misalkan melihat orang yang kesurupan, 1 kali adzan pun pergi, maunya begitu. Tapi kadang-kadang ada yang nakal juga ya, baca surat An-Nas 7 kali ya. Pertama adzan 7 kali, Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali. Setelah dibacakan surat An-Nas ternyata jin itu masih ada juga. Bagaimana yang terakhir? Baca surat At-Tariq. Insya Allah itu adalah senjata terakhir untuk mengusir setan, untuk mengusir jin yang merasuki anggota badan manusia. Insya Allah keberkahan daripada adzan tersebut. Lalu yang ketiga, kita disunahkan adzan ketika kita mendoakan untuk orang yang akan bepergian umroh maupun orang yang akan bepergian ibadah haji. Sebelum berangkat keluar dari rumahnya itu diadanan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan pakai qomat. Yang keempat, disunahkan kita beradzan ketika mendengar atau kita mempunyai bayi yang baru lahir. Nah, ketika bayi lahir, maka sunnah telinga kanannya diadzanin, lalu telinga kirinya dikomatin. Insya Allah berkah. Insya Allah akan dijauhkan dari segala godaan-godaan setan yang terkutuk. Lalu yang kelima, sunnah adzan itu ketika kita memasukkan jenazah ke dalam kubur. Walaupun hukum adzan ketika kita memasukkan jenazah ke liang lahat itu masih kontroversi. Tapi dalam kitab I'anatul Thalibin tidak apa-apa. Ya, silahkan ketika Anda misalkan profesi memang suka mengurus jenazah, ketika jenazah dimasukkan dalam kubur, adzanin, tapi jangan pakai qomat. Khusus adalah adzan aja. Kenapa? Ketika manusia itu lahir, bayi tersebut diadzanin dan dikomatin. Ketika orang itu meninggal dunia lalu masuk ke dalam liang lahat, cukup diadzan. Insya Allah itu ada keringanan siksa kubur bagi mayit yang ketika dimasukkan itu memakai adzan. Mudah-mudahan masalah sunnah-sunnah adzan ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi segenap kaum muslimin muslimat beserta subscriber rahmatul ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.